Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya kita selalu dalam naungan dan kasih Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan renungan harian pada pagi hari ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali membawa pesan yang sangat berbeda dari kelahirannya. Di mana pada saat kelahirannya di kandang domba, dia menggambarkan kesederhanaan. Dan dia disalibkan di Golgota, menggambarkan suatu penderitaan. Dan salib itu digambarkan sebagai kutukan. Tetapi kedatangannya yang kedua kali yang sudah kita dengar dengan firman Tuhan, saudara jemaat Tuhan, membawa kemuliaan dan kekuasaannya. Di mana para malaikat Tuhan akan pergi ke seluruh penjuru untuk mengumpulkan umat pilihannya, untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang disebut dengan anak manusia. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bahwa kebenaran ini akan memberikan semangat baru bagi semua umat percaya di dalam menghadapi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau yang disebut dengan akhir zaman, yang penuh kekuatan, penuh pengharapan, meskipun kita dalam hidup-hidup kita melewati yaitu masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Kedatangan Yesus kedua kali akan terjadi dengan segera. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali pasti akan terjadi. Meskipun Tuhan tidak mengisyaratkan kapan waktunya, seperti dalam ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Artinya saudaraku jemaat Tuhan, sesegera kedatangan Yesus tidak dapat disangkal. Yang pasti terjadi. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia itu datang dari langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang dari atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan, dengan kemuliaannya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala tadi dengan firman Tuhan, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari empat penjuru bumi, dari ujung ke ujung, katanya tadi firman Tuhan. Meskipun pesan firman Tuhan tersebut tidak harus diartikan secara hurufiah,
nampak jelas bahwa Yesus tidak menginginkan umatnya lengah di dalam menanti kedatangannya. Bahkan ia menjamin bahwa apa yang akan ia firmankan akan terjadi. Kapan waktunya? Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa anak manusia untuk melukiskan dirinya sendiri, dan dia mengatakan bahwa tidak tahu kapan saatnya. Hanyalah Bapa yang di surga mengetahuinya. Karena itu jemaat Tuhan, marilah kita persiapkan hati, iman kita, dan mari kita bersorak dan memuji Tuhan, menyambut kedatangannya dengan masih diberikan waktu. Mari kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersyukur untuk janji Tuhan akan kedatangannya. Ia datang mengumpulkan kita dalam kuasanya dan kemuliaannya. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah datang. Pasti kita harus bersiap. Dan nyanyikanlah nyanyian baru. Dan marilah hidup dalam firman Tuhan. Dan di sana kita sudah membekali diri kita untuk menanti Tuhan. Menanti Tuhan tidak berdiam diri, tetapi mari kita serahkan hidup dan jiwa raga kita dan melakukan aktivitas kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Kami bersiap-siap dan berjaga-jaga untuk kedatangan-Mu. Kiranya kami selalu memuji dan memuji Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tidak diam diri, tapi melakukan aktivitas kami. Dan selalu menyerahkan hidup jiwa raga kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya biar firman-Mu yang menyala-nyala dalam kehidupan kami, dalam melakukan aktivitas kami. Biarkan kami selalu bersuka cita, memuliakan Dia, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan. Mari bekerja dan mari memuji Tuhan. Sambutlah Dia. Orait labora. Bekerja, berdoa dan bekerja. Shalom.